بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام مسلم في كتابه كتاب الصحيح كتاب الجهاد باب غزوة بدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلا برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، ففيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف فقال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Muslim mencantumkan dalam kitabnya Sahih di dalam Kitabul Jihad bab Ghazwat Badr
yaitu peperangan Badar. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawara hina balaghahu iqbalu Abi Sufyan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah ketika sampai kepada beliau kabar mengenai kedatangan kafilah Abu Sufyan, yakni rombongan perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Fatakallama Abu Bakar fa'arada anhu, thumma takallama Umar fa'arada anhu. Abu Bakar berbicara, maka namun beliau tidak mempedulikannya. Umar juga ikut berbicara, beliau pun tidak mempedulikannya. Faqama anhu, faqama Sa'ad bin Ubadah. Lantas Sa'ad bin Ubadah, dia adalah tokoh Ansar, berdiri. Faqal, lalu dia mengatakan, iyana turid ya Rasulullah, kamikah yang anda kehendaki wahai Rasulullah? Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Lau amartana an nukhidha al-bahr la akhadnaha. Jika engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan dengan kuda ini, maka kami akan arungi. Wala amartana an nadriba akbadaha ila barqil ghimadi la fa'alnaha. Kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk pergi dengan kuda ini ke ujung bumi, maka kami akan tempuh. Qal fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang berkumpul. Fantalaqu kemudian mereka berangkat hatta nazalu Badra, sampai mereka tiba di Badar. Wa waradat alaihim rawaya Quraisy. Di sana mereka bertemu dengan para pencari air untuk orang-orang Quraisy. Karena di Badar itu ada sumur Badar. Wa fihim ghulamun aswad li Banil Hajjaj. Di antara mereka terdapat seorang budak hitam kepunyaan Bani Hajjaj. Fa'akhaduh, kemudian mereka menangkapnya. Fakana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu an Abi Sufyan wa ashabihi. Lantas para sahabat Rasulullah menginterogasinya perihal Abu Sufyan dan pasukannya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, mali ilmun bi Abi Sufyan. Dia mengatakan, aku tidak tahu perihal Abu Sufyan. Walakin hadha Abu Jahal
wa Utbah wa Syaibah wa Umayyah bin Khalaf. Akan tetapi aku tahu adalah Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Umayyah bin Khalaf. فإذا قال ذلك ضربوه. Setiap kali ia mengatakan hal yang serupa, maka mereka memukulinya. فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. Sehingga ia berkata, aku memberitahukan kepada kalian tentang Abu Sufyan juga. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي ولأبي سفيان علم. Kemudian mereka membiarkan budak tersebut. Tidak lama setelah itu mereka tanya kembali perihal Abu Sufyan. Lalu budak itu menjawab, aku tidak tahu di mana Abu Sufyan. Walakin hadha Abu Jahal wa Utbah wa Syaibah wa Umayyah bin Khalaf fin nas. Lalu yang ada adalah Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Umayyah bin Khalaf bersama dengan rombongan tentaranya. فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. Setiap kali dia menjawab seperti itu, maka mereka memukuli budak tadi. Saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri menunaikan solat. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انصرف. Ketika selesai solat, beliau melihat peristiwa itu, beliau bersabda, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوا إِذَا كَذَبَكُمْ. Demi jiwaku yang berada di tangannya, mengapa kalian memukulnya jika ia berkata benar, dan kalian biarkan jika ia berdusta? Yakni ketika dia mengatakan Abu Jahal, ya, wa Utbah wa Syaibah wa Umayyah bin Khalaf, ketika dia menyebut nama-nama ini dipukul. Tapi ketika dia mengatakan saya tidak berilmu tentang Abu Sufyan, dibiarkan. Ya. Kata Nabi, kenapa kalian membiarkan, kenapa kalian memukul mereka ketika dia benar menginformasikan bahwa tokoh-tokoh ini sedang membawa manusia. Ya. Lalu dia tidak tahu dengan Abu Sufyan, dia berbohong. Kenapa kalian biarkan? Gitu ya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, disitulah tempat terbunuhnya si fulan. Qal wa yad'u yadahu 'ala al-ard, sambil menunjukkan ke tanah di sini dan di sana, hahuna wa hahuna. Qal fama mata ahaduhum an mawdi'i yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak satu pun tempat-tempat yang ditunjuk beliau itu berjauhan dengan tempat tewasnya orang-orang yang ditunjukkan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah perang Badar, ya,
ketika sudah membawa pasukan, beliau sudah menunjukkan, di sini tempatnya si fulan, di sini Abu Jahal, di sini Syaibah, di sini Umayyah Utbah, di sini Umayyah bin Khalaf. Ketika mereka itu terbunuh, ya, posisi terbunuhnya mereka tidak jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi, ya, di posisinya di tanah itu. Taib. Kita lihat keterangan ulama. Ketika Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, ketika informasi rombongan kafilahnya Abu Sufyan datang, dan kita tahu bahwa keluarnya para sahabat pada saat itu tidak ada niat perang, tapi hanya kesiapan mereka adalah untuk merebut kafilahnya Abu Sufyan. Abu Bakar berbicara dalam musyawarah itu, tapi Nabi tidak peduli. Umar begitu juga, Nabi tidak hiraukan. Lantas Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, apakah kami yang engkau kehendaki ya Rasulullah? Ya. Sehingga dia mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau engkau perintahkan kami untuk menguasai lautan, kami harungi. Jika engkau menginginkan kami untuk pergi ke ujung dunia, kami akan tempuh. Ya. Qala ulama mengatakan, innama qasada sallallahu alaihi wasallam ikhtibar al-ansar. Dalam ungkapan itu sebenarnya Rasulullah pengen menguji kesetiaan Ansar. Kenapa diuji? Li'annahu lam yakun baya'ahum ala an yakhruju ma'ahu lil qitali wa talab al adu. Wa innama baya'ahum ala an yamna'uhu mimman yaqsuduhu. Kenapa Nabi menguji mereka? Karena Nabi belum pernah atau tidak membaiat mereka untuk keluar dari kota Madinah untuk berperang atau untuk mengejar musuh. Akan tetapi Nabi membaiat mereka agar mereka melindungi Nabi, membela Nabi, melindungi Nabi dari orang yang ingin menyakiti Nabi. Ya. Falamma 'arada al-khuruj li ghairi Abi Sufyan, arada an ya'lam annahum yuwafiquna ala dhalik. Tak kala Nabi memaparkan atau menawarkan untuk keluar dari kota Madinah, ya, bukan untuk Abu Sufyan, tapi yang lain. Arada an ya'lam, Nabi pengen mengetahui, annahum yuwafiquna ala dhalik, bahwasanya mereka menyetujui itu. Fa ajabuhu ahsana jawabi bil muwafaqati tamah fi hadhihi al-marrati wa ghairiha. Lantas mereka jawab dengan jawaban yang sangat baik, berkesesuaian dengan kesesuaian yang sempurna di dalam jawaban ini untuk keluar pada saat ini dan yang lainnya.
Ya, apa kata Sa'ad bin Ubadah, jika engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan, kami laungi. Untuk mengejar Abu Sufyan kan enggak perlu ke laut. Ya. Kalau engkau perintahkan kami untuk ya ke ujung dunia, kami akan tempuh. Gitu. Jadi jawaban Ansar yaitu Sa'ad bin Ubadah sangat-sangat melegakan Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak hanya dari untuk melindungi Nabi saja, tetapi betul-betul maksimalnya mereka membela Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran, yaitu wa fihi istisyaratu al-ashab wa ahli ar-ra'yi wal khibrah. Di dalam hadis ini terdapat bermusyawarah, ya, kandungan hadisnya bermusyawarah dengan teman-teman dan orang-orang yang memiliki pandangan baik dan orang yang punya pengalaman. Jadi Nabi bermusyawarah dengan senior-senior sahabat yang mereka punya pengalaman. Ya. Maka perlu kita bermusyawarah. Ya, ada musyawarah dinamakan sekarang ini dengan berkolaborasi. Ya, atau bekerja sama. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Begitu juga ketika Nabi mendengar orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahannya di Badar, ya, sebelum terjadi perang Uhud, juga Nabi bermusyawarah. Ini peperang kita dalam kota atau keluar nih. Ya. Qauluhu, perkataan yang ada di perawi mengatakan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli falamma ra'a dhalika insaraf qala walladhi nafsi biyadihi latatribuhu idza sadaqakum wa tatruku idza kadzabakum. Ma'nahu insarafa sallama min salatihi. yakni Nabi SAW ketika saat para sahabat menanya budak tadi, Nabi sedang sholat, yakni sholat sunat. Lalu ketika Nabi melihat hal yang terjadi itu, beliau selesai sholatnya. Ketika beliau selesai sholat, beliau sampaikan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian memukulnya. Kenapa kalian memukulnya? Ketika dia jawab dengan jujur, dan kenapa kalian biarkan tidak memukulnya ketika dia menjawab berbohong? Di sini ungkapan Nabi ini, fafihi istihbabu takhfifiha idza arada amrun fi athnaiha. Nabi ketika dia mendengar sahabat sedang melakukan hal yang kepada orang budak tadi, Nabi mempercepat solatnya sehingga dia bersalam dari solatnya. Kandungan yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa dianjurkan meringankan solat atau mempercepat penyelesaian solat itu
apabila terjadi sebuah perkara pada saat kita sedang sholat. Maka boleh kita meringankan sholatnya. Tetap kita menyelesaikan. Bukannya langsung aja kita batalkan, tidak. Tapi kita ringankan. Yakni maksudnya kita percepat. Bacaannya diperpendek. Ya, bacaan diperpendek maksudnya ya bacaan ayatnya. Di dalam hadis ini juga wa fihi jawazu darbi kafir alladhi la ahda lahu wa in kana asiran. Di dalam hadis ini juga bolehnya memukul orang kafir yang tidak ada perjanjian dengannya apabila dia menjadi tawanan. Jadi kalau ada orang kafir yang ditawan, ditangkap, yang tidak ada perjanjian dengan mereka, berarti mereka adalah kafir harb. Orang kafir yang diperangi, tidak ada perjanjian. Maka boleh memukulnya. Karena para sahabat memukul orang tadi. Ya, budak dari orang Quraisy. Nabi tidak mengingkari pemukulan mereka. Tapi yang diingkari Nabi adalah sikap. Ya, ketika dia jujur, menginformasikan, dipukul. Ketika tidak, didiamin, nah gitu ya. Taib. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah fihi mu'jizatani min i'lamin nubuwati. Terdapat dua mu'jizat. Di dalam hadis ini terdapat dua mu'jizat sebagai tanda kenabian Nabi. Apa itu mu'jizat? Mu'jizat adalah kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Apa dua mukjizat di sini? Dua mukjizat yang menandakan beliau adalah nabi. Yang pertama, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bimasra'i jabbabiratihim. Falam yanfudh ahadun masra'ahu. Nabi memberitahukan tentang tempat matinya tokoh-tokoh Quraisy. Dan tidak satu pun yang melewati tempat yang telah ditunjuk oleh Nabi. yakni tetap di mana ditunjuk oleh Nabi, disitulah terbunuhnya si fulan dan si fulan yang telah disebut oleh Nabi tadi. Itu adalah menunjukkan mukjizat Nabi. Yang kedua, ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bi anna al-ghulama alladhi kanu yadribunahu yasduqu idza tarakuhu wa yakdhibu idza darabuhu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa budak hitam yang tadinya mereka pukul jujur apabila dibiarkan, ya, berbohong apabila dipukul.
Ya, berbohong apabila dipukul. Jadi ketika dia dipukul, setelah dipukul dia berbohong. Ya. Tapi kalau dia biarkan, dia jujur. Wa kana kadzalika fi nafsil amr. Wallahu a'lam. Begitulah yang terjadi. Kemudian fama ahaduhum, ya, fama mata ahaduhum an mawdi'i yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay fama taba'ada ahaduhum an mawdi'i yadi Rasulillah. Tak seorang pun di antara yang disebutkan namanya tadi jauh dari tempat yang telah ditunjukkan oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perang Badar ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang telak, kemenangan, sehingga kekalahan yang begitu merugikan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu adalah sikap yang sangat mempermalukan orang Quraisy di mata kaum lain. Ya. Dengan persenjataan yang apa adanya, dengan jumlah yang jauh sedikit, 1000 banding 314, ya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah dengan mengirim para malaikatnya. Ya. Dan itu adalah sebuah pelajaran yang telak sekali bagi orang-orang Quraisy. Dan itu adalah awal perang yang terjadi pada sejarah Islam antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Quraisy. Wallahu a'lam. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.